Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya ada di Cikarang dan kebetulan hari ini hari Minggu tanggal 17 September. Jadi saya tidak ada kegiatan ke Gunung Kidul untuk mereview dan melihat perkembangan alpukat serta beberapa tanaman yang ada di Gunung Kidul, dan hari ini saya akan coba memanfaatkan dan mereview serta mengamati dan melihat perkembangan dari beberapa tabulambat yang saya coba budidayakan untuk mengisi kegiatan di hari libur. Dan hari ini saya akan mereview salah satu tanaman pohon mangga yang sebenarnya ini pohon mangga ini sudah saya tanam sekitar 5-6 tahun yang lalu, yang mana ini kemarin saya tanam di rumah saya yang lama, dan saya sudah mengalami beberapa kali pindah rumah, dan insya Allah ini rumah yang terakhir ya, yang saya tidak pindah lagi. Mungkin ada satu kesempatan mungkin pengen pindah di Gunung Kidul rencananya kalau Allah mengizinkan nanti. Nah, oke, tidak berpanjang lebar lagi. Jadi di belakang saya sudah ada penampakan, yaitu pohon mangga yang 5 tahun lalu itu pohonnya masih kecil ya. Saya beli itu hanya satu batang, kira-kira diameternya itu 2 sentian, mungkin bahkan masih kurang. Nanti kalau ada video nanti saya lampirkan di link di kolom deskripsi. Sebenarnya saya dulu sudah pernah mengupload video dalam bentuk short, dan itu sudah ada video saya yang pada waktu itu adalah di umur sekitar mungkin 8 bulanan setelah tanam, tapi itu 5-6 tahun yang lalu, dan sekitar tahun 2018. Nah, sekarang ya ini saya bawa ke rumah saya yang baru. Jadi beberapa kali saya pindah, tanaman ini selalu saya bawa, dan di belakang ini adalah penampakannya. Dan kalau pohon mangga, sekali lagi ya sobat ya, pohon mangga juga tergolong sangat minim perawatan juga, yaitu pruning. Sekali lagi itu pruning yang utama juga, selain penyiraman, pemupukan, terus pemeliharaan harian ya, itu harus ya. Terus sinar matahari, seperti saat ini sinar matahari sangat bagus sekali. Jadi jam 6:30 di lahan saya ini sudah sinar matahari sudah full. Memang nanti pada waktu musim penghujan itu matahari nanti akan bergeser ke arah sana itu, ke arah selatan, jadi mungkin agak sedikit terhalang bangunan. Nah, untuk itu sekarang sudah saya geser ke arah barat, jadi nanti pada waktu musim hujan itu bangunan rumah saya ini ya, tidak menutupin tanaman saya. Jadi nanti udah saya geser ke sini. Itu salah satu mengatasi trik kalau kita nanam di rumah, karena kalau di rumah itu biasanya lahannya sempit, jadi kita harus rajin-rajin menggeser. Dan di belakang saya ini ya sobat ya, dulu ini tanaman ini sangat kecil sekali, dan sekarang sudah hampir sama tingginya, malah tinggian dia daripada saya. Dan buahnya ini tiap tahun berbuah ya. Macam ini buahnya udah lebat, macam ini ya, ini buahnya lebat. Di belakang saya juga udah bunga, dan bahkan di situ itu sudah ada berwujud bakal buah. Karena ini kalau bunganya seperti ini ya sobat ya, kalau bunganya seperti ini tuh kumbang tuh banyak sekali yang datang, sehingga penyerbukannya akan sempurna, dibantu dengan sinar matahari yang sangat terang. Jadi daun ini fotosintesisnya sempurna, dan bunga akan mekar dengan besar dan lebatnya ya, seperti ini. Terus sekali lagi ini yang penting juga, tanaman jangan terkesan ribung. Jadi sobat bisa lihat nih bekas pangkasan saya banyak di sini ya. Di sini dulu bekas pangkasan, ini pangkasan, bahkan di sini juga ada pangkasan. Jadi banyak sekali. Ini bekas pangkasan juga, ini pangkasan, banyak sekali ya bekas pangkasan ya. Di sini juga ada. Itu adalah salah satu pruning agar tanaman ini tidak rimbun. Jadi biasanya kalau tanaman mangga di ujungnya ini sekali nyabang dia bisa 4 atau 5 cabang, bahkan lebih ya, kalau tergantung tanamannya. Nah, itu nanti itu akan rimbun itu nanti. Nah, kalau rimbun ya itu nanti nutupin ini. Jadi kalau tidak rimbun, ini penyakit kutu hitam itu hampir tidak ada ya. Mungkin malah tidak ada, karena sinar matahari itu mengenai batang dalamnya semua.
Jadi ini tanaman saya yang ada di Gunung Kidul itu subur, tapi saya terlambat pruning. Jadi setelah saya tinggal 3 minggu itu tanamannya banyak sekali kutu hitam. Salah satu faktor kutu hitam itu yaitu di musim kemarau gini itu biasanya karena kering, jadi spora sama apa ya, spora atau apa dia bilang gitu, itu pada berterbangan. Nah setelah berterbangan dia mencari tanaman yang rimbun. Nah yang rimbun itu dia bertelur di bawahnya, jadi kulit permukaan daun ini pada hitam-hitam semua. Nah sobat nanti bisa lihat di video saya yang berjudul itu mungkin yang alpukat 15 bulan sudah berbuah, itu ada nanti ya. Itu 3 minggu setelah Saribu yang sebelumnya itu bagus tanamannya, tapi 3 minggu setelah itu, setelah tanaman sudah pada bakal buah, itu daunnya pada hitam terselimuti dengan itu sebenarnya ada binatang, katanya binatang yang sangat kecil sekali dan dia menutupin permukaan daun itu agak susah gampang untuk menghilanginya. Saya sudah coba beberapa dengan treatment menggunakan sabun sunlight dicampur dengan bawang putih dan cabai, kelihatannya kurang efektif, dan akhirnya kemarin saya coba treatment dengan penyemprotan dengan fungisida, tapi skalanya saya rapatkan ya. Dan kemudian untuk tanaman mangga ini tidak ada kendala. Ini insya Allah nanti buahnya sangat lebat sekali. Nanti pas buahnya sudah jadi lebat, nanti saya akan coba review lagi dan saya akan upload juga di channel YouTube saya agar sobat kebunku ada perbandingan ya, perbandingan kira-kira buahnya seperti apa nanti ya. Nah itu nanti kita lihat di video berikutnya. Nah kalau di bawahnya sendiri ya, ini jadi karangan saya ini karena sempit jadi saya jongkok. Di sini penyiraman saya menggunakan ini ya, sprinkler ini kecil tapi, dan diameter potnya ini 50 cm, tinggi 60 cm, diameter batangnya ini mungkin sudah 7 cm. Ini bekas stekannya dulu di sini, bukan stekan ya, okulasi ya, dia sambung pucuk dulu. Ini jadi tanaman yang lamanya, ini tanaman yang baru. Dulu saya beli diameternya sejempol saya ini, mungkin 2 cm ya. Sekarang sudah segede gini dan umurnya sekarang sudah 5 tahun ya sobat ya. Jadi seperti itu sobat, nanti kita akan lihat perkembangannya pertumbuhan mangga ini ke depannya, setelah buah-buahnya nanti seperti apa jadinya, agar sobat bisa membayangkan maksudnya kita nanam tabu lampet di rumah itu sebenarnya tidak ada susah dan itu bisa tumbuh dengan sempurna menurut saya ya, tanaman mangga ini. Jadi bisa menjadi salah satu kegiatan di hari Sabtu Minggu agar kita nanti tidak bosan gitu sobat ya. Mungkin itu review saya terhadap tanaman tabu lampet mangga ini. Mudah-mudahan reviewnya ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, dan kita tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam menggapai akhiratnya nanti, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal untuk kita semua dan anak cucu kita semua. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.